Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulus Yudiska Rutani dengan NIM 2405003110100. Di sini saya akan menerangkan materi tentang budaya organisasi. Budaya organisasi adalah kepribadian atau sebuah kepribadian dari sebuah perusahaan atau sekumpulan hal yang diyakini bersama oleh semua orang di dalam perusahaan, seperti nilai, misalnya kejujuran, kecepatan atau detail, terus norma seperti misalnya apakah boleh memanggil atasan dengan nama depan atau harus formal, terus kebiasaan seperti cara semua orang biasanya bekerja dan berinteraksi. Budaya inilah yang membuat perusahaan A terasa sangat berbeda dari perusahaan B. Terus apa saja komponen budaya? Nah, komponen budaya itu dapat dilihat dalam 3 tingkatan. Yang pertama yaitu yang terlihat atau artefak. Contohnya seperti desain kantor, pakaian pekerja, dan cerita-cerita heroik tentang pendiri perusahaan. Terus yang kedua yaitu yang dikatakan. Contohnya seperti kami berpegang teguh pada inovasi atau kepuasan pelanggan adalah nomor 1. Terus yang ketiga yang sesungguhnya atau asumsi dasar. Nah, ini adalah keyakinan terdalam yang mempengaruhi tindakan nyata. Ini adalah budaya yang sebenarnya. Contohnya seperti perusahaan mungkin bilang mereka menghargai inovasi, tapi jika setiap kali ada karyawan yang mencoba ide baru dan gagal langsung dipecat, maka asumsi dasar mereka sebenarnya adalah hindari resiko. Terus kenapa sih budaya penting bagi manajemen sumber daya manusia? Nah, budaya memberitahu manajemen sumber daya manusia yaitu orang seperti apa yang kita butuhkan dan bagaimana kita harus memperlakukan mereka. Pengaruh budaya dalam merekrut orang itu tidak hanya mencari orang yang pintar bekerja, tetapi juga orang yang cocok dengan kepribadian perusahaan. Contohnya jika budaya perusahaan sangat santai dan kolaboratif, manajemen sumber daya manusia akan mencari kandidat yang senang bekerja dalam tim dan tidak terlalu kaku. Nah, budaya yang baik. Terus budaya ini juga berpengaruh ketika menarik talenta. Budaya yang baik, misalnya budaya yang mendukung keseimbangan kerja hidup, menjadi daya tarik yang kuat untuk mendapatkan karyawan terbaik. Terus selanjutnya yaitu pengaruh budaya dalam pelatihan dan adaptasi. Hari-hari pertama karyawan baru adalah saat manajemen sumber daya manusia mengajarkan budaya perusahaan, yaitu cara kerja yang benar dan di perusahaan tersebut. Jika perusahaan memiliki budaya belajar terus-menerus, maka manajemen sumber daya manusia akan secara rutin mengadakan pelatihan dan memberikan dana untuk kursus bagi karyawan. Terus selanjutnya yaitu pengaruh budaya dalam menilai kinerja. Budaya menentukan apa yang dianggap berhasil dan apa yang dianggap gagal. Contoh yang pertama yaitu budaya hasil. Jika Anda bekerja di perusahaan yang budayanya fokus pada hasil, manajemen sumber daya manusia akan menilai Anda berdasarkan seberapa besar target penjualan Anda tercapai, terlepas dari bagaimana Anda melakukannya. Terus yang contoh kedua yaitu budaya proses. Jika Anda bekerja di perusahaan yang budayanya fokus pada detail dan prosedur, maka manajemen sumber daya manusia akan menilai ketelitian Anda dan kepatuhan terhadap standar selain hasil akhirnya. Terus pengaruh budaya dalam memberi penghargaan, seperti sistem gaji, seperti sistem hadiah, yaitu seperti gaji, bonus, promosi yang harus sejalan dengan budaya. Contohnya jika budaya perusahaan mendorong kerja tim, manajemen sumber daya manusia harus memberikan
bonus berdasarkan kinerja kelompok, bukan hanya prestasi individu. Jika tidak, budaya tim tidak akan pernah terbentuk. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.